Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Pagi hari ini kita akan membahas satu artikel yang saya beri judul makna terbitnya dua buku baru ya dari dua orang mahasiswa At-Taqwa College Depok. Kenapa artikel ini penting? Karena saat ini perguruan tinggi kita telah memasuki era disrupsi, bahkan bisa dikatakan era COVID ya 19 ini, di mana kemudian era disrupsi dan era COVID ini gitu ya, itu telah memaksa dunia perguruan tinggi untuk memberlakukan pembelajaran sistem online ya dengan lebih masif lagi. Jadi hadirnya virus corona ini memaksa perguruan tinggi kita untuk mau tidak mau ya harus merumahkan mahasiswanya. Nah, At-Taqwa Depok juga begitu, atau College Depok juga terpaksa harus merumahkan para mahasiswanya dan pembelajarannya online. Dan inilah yang sudah prediksi ya oleh banyak pengamat pendidikan di dunia ya, di Amerika dan sebagainya, bahwa era model pembelajaran online gitu ya, itu mau tidak mau akan membuat pendidikan kita berubah. Dan yang paling terasa adalah dunia pendidikan kita sekarang masuk ke era yang oleh Menteri Nadiem Makarim ya pada 4 Desember 2019 yang lalu, waktu pidato dalam pelantikan Rektor UI yang baru ya, Menteri menyatakan bahwa kita sedang memasuki era di mana gelar ya itu tidak menjamin kompetensi dan akreditasi tidak menjamin mutu. Nah, Nadiem Makarim sebagai praktisi bisnis ya, dia paham betul bahwa memang di dunia internasional sekarang itu sudah banyak sekali belasan perusahaan-perusahaan multinasional yang sekarang menerima karyawan itu tidak melihat gelar lagi ya, tidak melihat universitas, yang dicari adalah kompetensi. Sehingga sekarang banyak perguruan tinggi itu mengadakan kursus-kursus sertifikasi karena mengejar kompetensi tadi itu. Makanya pemerintah juga sudah meluncurkan kebijakan kampus merdeka yang memberikan kebebasan ya, memberikan hak bahkan bagi mahasiswa untuk memilih ya 3 semester terakhir itu belajar di luar prodinya, di luar jurusannya, dan bahkan bisa di luar kampusnya. Nah, juga SKS sudah diubah, bukan hanya jam belajar ya, tapi juga jam kegiatan. Jadi apa sih yang sebetulnya sedang terjadi? Ini adalah memangkas ya, di era disrupsi ini ya, Internet of Things ini sekarang ya, era segalanya serba internet ini, apa yang terjadi adalah efisiensi ya. Jadi kalau sekarang orang, kenapa banyak mall ya, sepi, tutup? Karena sekarang mall itu kan sebetulnya menambah biaya produksi. Ya, nah dengan sekarang penjual langsung bisa berhubungan dengan pembeli melalui media online, tentu menghemat ya biaya itu. Nah, begitu juga sekarang kan, dulu kenapa koran ya, kemudian majalah banyak tutup, toko kaset tutup, karena semua informasi yang dibutuhkan itu sudah ada di masyarakat. Dan ini yang sekarang sedang terjadi. Kampus-kampus dulu itu menjadi pusat informasi bagi ilmu pengetahuan kan. Orang dulu mau cari informasi pertanian itu ke universitas, mau cari informasi sains teknologi yang lain juga ke universitas. Tapi sekarang ya mudah sekali orang untuk mencari informasi itu. Dan sekarang dengan era kuliah online ini, dengan Zoom ini, itu mudah ya, kita bisa langsung. Jadi kampus itu sebagai penyedia ya jasa layanan informasi itu sekarang ini tidak perlu ikut lagi birokrasi itu. Ya bisa langsung gitu kan. Kayak sekarang inti dari angkutan apa gitu kan. Kenapa perusahaan transportasi berubah sedemikian rupa? Karena sudah ketemu antara penyedia jasa dengan konsumennya. Ya, dan itu akhirnya mau nggak mau memangkas birokrasi gitu loh. Nah, begitu juga sekarang yang dihadapi pendidikan tinggi kita. Nah, inilah kenapa ya kami mengantisipasi ini, sehingga kami mendirikan At-Taqwa College ini yang lebih simpel, lebih mudah, simpel. Kita hanya menekankan pada kualitas dosen.
Ya, karena kami misalnya bergerak di bidang pemikiran dan peradaban Islam, maka dosen-dosen yang mengajar di sini dosen-dosen yang bisa dikatakan kelas 1 di Indonesia itu. Ya, ada Dr. Samsudin Arif, ya, doktor dalam sains Islam, Dr. Budi Hendrianto dalam sejarah, kita ada Dr. Alwi Alatas, ada Dr. Tiar Bakhtiar. Ya, saya mengajar S3 pemikiran Islam, mengajar Islamic Worldview. Sekarang di At-Taqwa College saya sampai mengajar itu sejarah peradaban Barat dan sebagainya. Jadi kita mengundang para dosen terbaik ini ya untuk menyampaikan ilmunya. Ya, tanpa melalui birokrasi yang rumit. Yang penting orang merasa perlu saya perlu pengetahuan, saya perlu iman saya selamat, perlu akhlak saya baik, ya sudah begini. Ini hasilnya. Nah, sekarang dengan terbitnya 2 buku ini dari 2 orang mahasiswa At-Taqwa College, yaitu menambah keyakinan kami dan juga kampus-kampus Islam yang lain bahwa kita bisa sebenarnya, asal gitu ya, itu paham dan yakin gitu kan. Jadi misalnya yang buku ini Azam Habibullah itu adalah anak muda yang sangat kreatif ya, 16-17 tahun sudah presentasi paper di Amerika, di Austria, di Turki. Dia sudah mengisi acara-acara motivasi di berbagai sekolah bahkan kampus. Ya, dia pernah dinobatkan sebagai duta lingkungan oleh wali kota Medan. Dan dia sekarang dia sudah lulus SMA gitu ya, dan berani. Dia tidak kuliah di kampus-kampus yang seperti mahasiswa yang lain berbondong-bondong ikut SBMPTN atau dan sebagainya. Enggak, dia memilih ke At-Taqwa College yang tahu betul bahwa ini di sini tidak ada gelar. Ya, kita tidak memberikan gelar akademik. Ya, kita menekankan 5 kompetensi akhlak, kompetensi ibadah, ya, kompetensi Al-Quran. Nah, itu 1. Yang kedua kompetensi bahasa Inggris, Arab. Ketiga kompetensi pemikiran Islam. Keempat kompetensi komunikasi, ya, lisan dan tulisan. Kelima kompetensi teknologi informasi. Ini 5 hal yang bisa dikatakan secara sederhana kalau mau selamat dunia akhirat gitu ya, dunia juga hasanah, akhirat hasanah, insya Allah kuasai 5 kompetensi ini. Ya, adab, akhlak, ibadah baik, ya, ngajinya baik, kemudian menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, komunikasi, ya, lisan dan tulisan, ya, menguasai pemikiran Islam, ya, yang penting, dan juga menguasai teknologi informasi. Jadi ini yang menambah optimisme. Nah, mudah-mudahan 2 buku ini kita nanti menunjukkan kualitas pemikiran ya dari para mahasiswa ini. Meskipun buku ini adalah kumpulan tulisan ya, belum merupakan satu buku yang utuh ya, tapi saya optimis bahwa ke depan itu akan lebih bagus lagi ya, karena kita menggembleng gitu ya, insya Allah para mahasiswa kita gitu dengan adab, dengan akhlak, ibadah, dengan ilmu-ilmu yang fardu ain dan juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat artikel ini ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.